Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'. Yang saya hormati Bapak Miftahul Huda MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Dan tak lupa yang saya hormati, yang saya banggakan juga rekan-rekan teman-teman kelas Metodologi Studi Islam C. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam yang kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Saya selaku moderator dari kelompok 3 ingin menyampaikan diskusi pada pagi hari ini yang beranggotakan Ning Hayatul Fadilah dengan nomor NIM 2321045, dan saya sendiri Muhammad Firdaus Ardiansyah dengan nomor NIM 2321048, dan kemudian Nafaati Dzikriyah dengan nomor NIM 2321053. Kemudian Nadia Fatimatus Syahro dengan nomor NIM 2321059. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri Muhammad Firdaus Ardiansyah dengan nomor NIM 2321048. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ning Hayatul Fadilah dengan nomor NIM 2321045. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nafaati Dzikriyah dengan nomor NIM 2321053, dan materi yang terakhir akan dilanjutkan oleh Mbak Nadia Fatimatus Syahro dengan nomor NIM 2321059. Baik, diskusi mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya Muhammad Firdaus Ardiansyah dengan nomor NIM 2321048. Pengertian penelitian agama dan penelitian keagamaan. Baik, penelitian atau research adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan. Selain itu, penelitian juga berarti upaya pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan. Pengetahuan manusia tumbuh dan berkembang berdasarkan kajian-kajian, sehingga terdapat penemuan-penemuan dan selanjutnya siap merevisi pengetahuan-pengetahuan masa lalu. Agama sebagai objek penelitian sudah lama diperdebatkan. Harun Nasution berpendapat bahwa agama merupakan wahyu, tidak dapat menjadi sasaran ilmu penelitian sosial, dan kalaupun dapat dilakukan harus menggunakan metode khusus yang berbeda dengan metode ilmu sosial. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ahmad Syafi'i Mufid. Beliau menjelaskan bahwa agama sebagai objek penelitian pernah menjadi bahan perdebatan karena agama merupakan suatu yang transenden. Agamawan cenderung berkeyakinan bahwa agama memiliki kebenaran mutlak sehingga tidak perlu diteliti. Agama mengandung 2 kelompok ajaran. Yang pertama ajaran dasar yang diwahyukan Tuhan melalui para rasulnya kepada manusia. Ajaran dasar yang demikian terdapat dalam kitab-kitab suci. Ajaran-ajaran yang terdapat pada kitab suci itu memerlukan penjelasan tentang arti dan cara pelaksanaannya. Penjelasan-penjelasan para pakar agama membentuk ajaran kelompok yang kedua.
Perbedaan penelitian agama dan penelitian keagamaan. Perbedaan antara penelitian agama dan penelitian keagamaan perlu disadari karena perbedaan itu membedakan jenis metode penelitian yang diperlukan. Untuk penelitian agama yang sasarannya adalah agama sebagai doktrin, pintu bagi pengembangan suatu metode penelitian tersendiri sudah terbuka. Bahkan sudah pernah ada yang merintis untuk penelitian keagamaan yang sasarannya adalah agama sebagai gejala sosial. Kita tidak perlu membuat metodologi penelitian tersendiri. Itu sudah cukup meminjam metodologi sosial yang telah ada. Memang kemungkinan lahirnya suatu ilmu jangan dibuat artifisial karena semangat yang berlebihan. Mungkin akan lebih bijaksana, kata Ato Mudzakkar. Beliau berpendapat apabila metodologi penelitian yang diharapkan itu tumbuh dari proses seleksi dan kristalisasi dari berbagai pengalaman dalam menggunakan berbagai metode penelitian sosial. 3. Contoh aplikatif penelitian agama dan penelitian keagamaan. Kegiatan penelitian terhadap agama, budaya dapat dilakukan baik terhadap isinya maupun bentuknya. Penelitian terhadap agama samawi hanya dapat dilakukan terhadap bentuk atau praktik yang tampak dalam kehidupan sosial dan bukan terhadap isinya. Isi agama samawi sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan hadis mutawatir atau hadis sahih. Ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran, baik yang berkenaan dengan akidah, ibadah, akhlak maupun kehidupan akhirat, dan lain sebagainya, adalah hukum yang pasti benar. Yang harus diteliti adalah bentuk pengalaman dari ajaran agama tersebut atau agama yang nampak dalam perilaku penganutnya. Misalkan, dapat meneliti tingkat keimanan dan ketakwaan yang dianut masyarakat. Jadi, yang diteliti seberapa jauh tingkat kepedulian umat Islam terhadap penanganan masalah-masalah sosial sebagai panggilan ajaran agamanya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu model studi Islam. Islamic Studies yang di Indonesia sering disebut studi atau kajian keislaman, secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Dengan kata lain, Islamic Studies didefinisikan sebagai usaha dasar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajaran-ajarannya, sejarahnya, maupun praktik-praktik pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Usaha mempelajari agama Islam dalam kenyataannya bukan hanya dilakukan oleh kalangan umat Islam saja, melainkan dilakukan juga oleh orang-orang di luar kalangan umat Islam. Islamic Studies di kalangan umat Islam sendiri tentunya mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan Islamic Studies yang dilakukan oleh orang-orang di luar kalangan umat Islam. Di kalangan umat Islam, Islamic Studies bertujuan untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkannya secara benar, serta menjadikannya sebagai pegangan dan pedoman hidup atau way of life. Sedangkan di luar kalangan umat Islam, seperti di negara-negara barat, Islamic Studies bertujuan untuk mempelajari seluk-beluk agama dan praktik-praktik keagamaan yang berlaku di kalangan umat Islam, yang semata-mata sebagai ilmu pengetahuan. Namun, sebagaimana halnya dalam ilmu pengetahuan pada umumnya, maka ilmu pengetahuan tentang seluk-beluk agama dan praktik-praktik keagamaan Islam tersebut bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Studi Islam yang dilakukan kebanyakan sarjana barat yang non-muslim itu kemudian disebut Islamic Studies dalam perspektif outsider. Sebagaimana telah dijelaskan di atas,
Islam bukan lagi sebagai otoritas mutlak bagi pemeluknya dalam pengkajiannya, namun terbuka bagi kalangan mana saja untuk melakukan kajian Islam, baik secara selintas maupun secara mendalam. Kajian keislaman oleh kalangan luar atau dalam perspektif outsider sebenarnya pada mulanya berangkat dari semangat pemahaman kajian orientalis, yakni kajian tentang masalah-masalah ketimuran atau oriental, termasuk di dalamnya masalah Islam. Mereka mengkaji bahasa, kesusastraan, agama, filsafat, adat istiadat, dan tradisi yang berkembang di dunia timur. Selanjutnya yaitu model studi Islam di kalangan insider. Pengkajian Islam dalam perspektif insider atau pengkaji dari kalangan muslim sendiri kini mulai menunjukkan kecenderungan yang cukup kritis. Dari segi ajaran, buku Fazlur Rahman Islam edisi kedua 1979 yang sudah mengalami banyak cetak ulang merupakan buku pengantar wajib untuk mata kuliah Islamic Studies di Universitas Eropa dan Amerika. Kajian kritis tentang Islam telah dilakukan oleh Nasr Hamid Abu Zaid dalam bukunya Naqd al-Khitab al-Din tahun 1994, merupakan buku yang mengkaji tentang wacana agama dengan perspektif wacana agama Islam. Buku ini menjelaskan bahwa pertentangan dalam wacana agama yang terjadi sekarang ini bukanlah sekedar pertentangan di seputar teks-teks agama ataupun terhadapnya, melainkan pertentangan yang meliputi semua aspek kesejarahan, sosial, politik, dan ekonomi. Pertentangan yang melibatkan kekuatan-kekuatan takhayul dan mitos atas nama agama dan pemahaman letterlich terhadap teks-teks agama. Tokoh Muslim Indonesia yang mengadakan kajian tentang Islam adalah M. Amin Abdullah. Ia menulis sebuah buku berjudul Islamic Studies di Kesajarnaan Tinggi. Pendekatan integratif interkonektif. Buku ini merupakan kumpulan dari tulisan dan perenungannya selama 7 tahun. Paradigma interkoneksitas memberikan tawaran yang lebih modest atau mampu mengukur kemampuan diri sendiri, humility atau rendah hati, dan human atau manusiawi. Paradigma interkoneksitas berasumsi bahwa untuk memahami kompleksitas kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia, setiap bangunan keilmuan apapun tidak dapat berdiri sendiri. Islamic Studies di kalangan outsider. Sarjana-sarjana barat tampaknya amat tertarik dengan dinamika umat muslim di dunia ini. Fenomena ini telah muncul sejak lama. Ketika sarjana barat merasa perlu melakukan sikap pertahanan diri atas keyakinan yang diyakininya hingga sekarang, mereka memandang perlu melakukan pengajian Islam berdasarkan bagaimana Islam dipahami oleh umatnya. Pemahaman dan langkah penelitian dengan dasar bagaimana Islam dipahami oleh umatnya ini dikenal dengan pendekatan fenomenologi. Mereka sadar bahwa selama ini banyak sarjana barat telah melakukan pendekatan yang salah, karena mereka menggunakan paradigma dan teori mereka. Sekarang ini beberapa negara Islam yang mengingat dan memunculkan sosok Halaj sebagai seseorang yang memiliki karomah dan keajaiban. Kadang sebagai orang yang mampu cinta kepada Allah, bahkan kadang sebagai dukun gadungan. Helmut Schmidt, mantan kanselir Jerman Barat, sangat tertarik oleh perkembangan Islam di Indonesia. Dalam suatu kesempatan, menanyakan apa perbedaan Islam di Indonesia dengan Islam di Timur Tengah atau Pakistan. Salah satu dari sekian pertanyaan beliau mendapat jawaban dari Dr. Mujtar Bukhari yang menyatakan bahwa agama Islam di Indonesia mempunyai latar belakang yang lain dengan Islam di Pakistan atau Timur Tengah. Ini menyebabkan kaum muslimin di Indonesia tidak sama dengan pandangan mereka yang ada di Pakistan atau Timur Tengah. A.W. Neuwenhuis berpendapat bahwa Islam di Indonesia agak berbeda dengan Islam di Timur Tengah. Islam di Indonesia banyak mengandung konsep-konsep mistik dan telah benar-benar menyesuaikan diri supaya selaras dengan pola keagamaan rakyat Indonesia.
Adapun penafsiran Al-Quran menurut Sarjawan Barat dan Islam, penafsiran dalam Quran Surat Al-Mujadalah 58:1-2, dalam konteks ayat ini, para ahli tafsir Islam memandang bahwa ayat ini berkaitan dengan Haulah bin Ta'labah yang telah dizihar oleh suaminya, Aus bin Al-Samit. Ia mengadukan perkara tersebut kepada Rasulullah. Haulah menyebutkan bahwa suaminya menikah dengan dirinya ketika ia masih muda. Akan tetapi, ketika usianya telah lanjut, suaminya hendak mentalaknya. Mendengar pengaduan tersebut, Rasulullah merespon bahwa ia tidak pernah menerima penyelesaian atas kasus yang menimpa Haulah. Kemudian, ayat ini diturunkan. Penafsiran Quran Surat Al-Fil 105, dalam pandangan sarjana Islam, secara mayoritas mereka menyebutkan bahwa surat ini berkaitan dengan penyerangan tentara bergajah yang dipimpin Abrahah ke Mekah. Ibnu Katsir memberikan pendapat bahwa kisah tersebut sebagai permulaan yang baik bagi kelahiran Nabi Muhammad. Berdasarkan pendapat kalangan mufasir, alasan Abrahah melakukan penyerangan ke Mekah adalah didorong oleh niatan untuk memindahkan haji yang dilakukan oleh orang Arab pada masa itu dari Mekah ke Yaman. Untuk mencapai niatan tersebut, ia ingin menghancurkan Ka'bah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penuturan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.